dunia untuk keperluan akhirat, maka 16 jamnya itu dunia akhirat. Misal kerjanya niatkan karena Allah, jadi ibadah. Itu setiap keluar dengan bismillah, langkahnya dihitung ada pahala. Kalau dapat harta ada keberkahan, diberikan ke keluarga langsung jadi modal kebaikan. Itu otomatis dunia akhirat tercatat langsung. Nah, itu pembedanya di niat. Beda antara rutinitas dengan ibadah itu pada niatnya. Ya, menikah pakai niat ibadah jadi ibadah. Nikah itu jadi ibadah semua. Semua kehidupan rumah tangganya ibadah. Tapi kalau cuma untuk akad selesai sampai situ, rutinitas saja nanti, rutin. Ini minum ini, di mana di ajaran agama mana yang minum otomatis jadi ibadah? Cuma di Islam. Dan diajarin caranya. Idza quddimat ta'am, apabila makanan minuman dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Ya, samillah au qul bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum dimakan sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Fungsi minumannya dunia menghilangkan haus, fungsi akhiratnya bismillahirrahmanirrahim jadi ibadah, dituliskan 10 kebaikan. Maka berubah kegiatan dunia itu dari sekedar amal jadi amal saleh, sifatnya disebut hasanah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan kegiatan punya sifat hasanah, dituliskan 10 nilai ibadah akhiratnya. Minumnya jadi hasanah. Minum. Contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun satu teguk kan cuma contoh. Gitu ya. Tapi kalau kita niatkan betul dengan bismillahirrahmanirrahim, selesainya alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada tempat bagi syaitan masuk dalam seteguk itu. Jadi ibadah. Berpakaian jadi ibadah. Kapan lagi berpakaian jadi ibadah? Naik sepeda jadi ibadah, bismillahirrahmanirrahim. Dan gak akan pernah dipakai maksiat. Ke diskotik bismillahirrahmanirrahim pakai sepeda, gak mungkin. Pasti dipakai ke tempat ibadah, tempat yang baik-baik. Nah, itulah yang dimaksud orang cerdas, menggabungkan dunia akhirat sekaligus, sisanya istirahat. Dalam istirahat pun dia doa juga, tidurnya pun jadi ibadah. Ini 24 jam ibadah semua, cuma teratur. Jelas ya? Nah, ini yang ketiga. Jadi kalau sudah dikatakan jangan tambah-tambah. Kata Syekh Hasim, sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit tidur. Nggak pintar itu. Nggak pintar. Wala ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza akalla. Ini kalau di kitab induknya syai'an. Di sini syai'un. Ya, saya lebih condong ke syai'an. Mungkin ini cetakan gitu ya. Syai'an. Karena nanti ada dha'ufa setelahnya, menunjukkan ke orangnya. Wala ba'sa, dan tidaklah mengapa an yuriha nafsahu, untuk memberikan ketenangan pada jiwanya, wa qalbahu pada hatinya, wa dhihnahu pada fikirannya, wa basarahu pada pandangannya, idza akalla syai'an min dzalika. Kalau syai'un ini bagian dari nafas, qalbu, dhihn, basar. Kalau memang ada satu beban, capek, lelah, berat dari bagian-bagian itu. Ya, kalau syai'an orangnya merasa bahwa bagian matanya terlalu lelah baca kitab, refreshing dulu, lelah banyak pikiran, istirahat dulu, lelah hati banyak masalah, tenangkan dulu. Nah, jadi boleh refreshing kalau merasakan ada beban-beban terlalu banyak, tenang dulu, jangan terusin dulu aktivitasnya. Ya, lagi kalut banyak ini, mau sholat tenang dulu, tenangkan dulu. Makanya Nabi ngajarin baca ta'awudz dulu, baca al-falaq, baca an-nas. Kalau sedang mumet tuh godaannya banyak, sebelum sholat baca al-falaq, baca an-nas dulu. Nanti udah tenang baru takbir. Ya, termasuk sama kata Imam Nawawi ad-Dimashqi, Syekh Yahya bin Syaraf. Kalau sedang mumet masalah, jangan masuk majelis ilmu dulu, tenangkan dulu di luar. Setelah tenang masuk dulu. Ya, jangan sampai antum punya masalah sama istri, ustadz yang jadi sasaran. Hah? Atau sebaliknya. Nah, ini di kitabnya saya bacakan, at-tasi'. Saya bacakan ke bagian itu saja ya. Wala ba'sa in yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza akalla syai'an min dzalika. Jadi di sini di kitab induknya syai'an, di kitab ini syai'un.
Kalau syai'un ini kembali pada bagian-bagian tubuh, kalau syai'an ini kembali kepada orangnya, tapi yang disasar bagian tubuhnya. Paham ya? Baik. Wa dha'ufa, dan sedang merasa lemes, ya. Bitanazzuhin wa tafarrujin fil mutanazzahat. Kalau di kitab induk mustanzahat, ya. Bitanazzuhin wa tafarrujin, dengan refreshing dulu, cari hiburan, cari ketenangan, ya. Tanazzuh itu membebaskan ini dari beban. Tafarruj memberikan kenyamanan yang tidak berlebihan. Nah, jadi kadang-kadang butuh ketenangan, refreshing kan. Misalnya ke puncak lihat pemandangan dulu gitu ya. Atau ini lagi murojaah, agak berat beban, keluar dulu dari masjid, lihat ada burung-burung, terus keluar lihat kereta wush gitu, ke situ ngitungin orang yang lewat kendaraan, dah sampai balik lagi. Nah udah tenang lagi, enak, balik lagi ngaji lagi gitu ya, yang membuat kondisi kita lebih siap lagi. Jadi jangan dipaksakan terus ngaji, juga nggak baik juga. Demikian sholat, makanya sholat yang baik itu sholat yang ada jedanya. Kalau sholatnya banyak berkali-kali, ambil jeda. Kenapa disebut tarawih? Dari tarwihah asalnya. Apa itu tarwihah? Tarwihah itu terambil dari kata rawaha yurawwihu, akarnya dari kata roh. Sholat yang dilakukan yang menghasilkan ketenangan pada jiwa. Caranya bagaimana? Setiap 2 rakaat berhenti dulu sebentar, tenang dulu, udah tenang naik lagi. Kadang diselingi dulu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah merasa enak, baru bangun. Ah, itu tarawih namanya. Hah? Bukan salam baru setengah, baru naik lagi gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, naik gitu kan? Naik gitu. Nah itu malah nggak tenang. Ya, nah itu dalam ibadah pun ada jeda. Jeda dulu. Ngaji begitu. Ngaji itu jangan dikira ngaji nggak ada godaannya, tidak. Awalnya fokus begini, tiba-tiba tengah-tengah pikiran berputar tuh. Bisa muter saat ngaji itu, pikirannya bisa kemana? Mulutnya baca Yasin, tuh kan? Tapi pikirannya bisa muter. Dagangan laku berapa hari ini? Rencana kemana gitu tuh, muter. Nah udah kalau sudah nggak fokus, diam dulu, tenang, berhenti dulu. Diam, tenang. Tuh sudah tenang, balik lagi. Bismillah, ngaji kembali. Ya belajar juga begitu antum. Nggak salah antum refreshing jalan kemana, tapi bukan jalan ke tempat maksiat. Makanya menggunakan kata tanazzuh di awal sebelum tafarruj. Jangan sampai refreshing ke tempat maksiat. Apa anak-anak sekolah ini liburan ke tempat maksiat? Ke pantai aurat kebuka semua. Hah? Akhirnya kan ketutup malah. Jadi lumpur tuh. Ilmunya ketutup, hilang. Saya dulu waktu ikut daurah pendidikan dengan teman-teman, saya sekamar dengan teman-teman yang hafalan hadisnya banyak, Qurannya bagus. Dia cerita, teman saya katanya tuh hafalan hadisnya banyak, tiba-tiba kebawa sama temennya, bawa nonton ke bioskop. Begitu keluar hilang semua hafalannya, nggak tahu apa yang ditonton gitu ya. Nah, jadi refreshing itu penting, bagus untuk mengembalikan kesiapan ilmu. Tapi kalau jalan ke tempat-tempat yang tidak menambah keimanan dan ketakwaan, ilmu hilang. Kayak kalau jalan-jalan boleh-boleh saja, silahkan. Yang punya kelebihan harta, titipan, jalan ke tempat yang menambah iman. Misalnya umroh silakan. Atau ke tempat-tempat yang ada peninggalan masa lalu untuk belajar. Ke Istanbul belajar, ke Jordan belajar. Tapi tantangan tidak mudah melewati rintangan rudal balistik sekarang gitu tuh, lewat sana. Maka robah jalur ke Jepang misalnya. Ke Jepang sudah banyak juga yang wisata muslimnya dilihat. Nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti hilang ilmu. Karena semakin jauh perjalanan semakin muncul karakter. Ya, anda kalau baru menikah pengen tahu pasangan anda seperti apa karakter aslinya, bawa jalan jauh. Nampak nanti tuh. Oh ternyata yang pendiam cerewet juga gitu, kan? Oh ternyata yang kelihatan serius lucu juga gitu. Nah, itu nampak karakter aslinya, ya. Nah ini, jadi yang pertama tanazzuhin. Kalaupun mau refreshing, cari tempat-tempat yang menghilangkan beban dengan cara yang benar. Baik ya. Kemudian tafarrujin, yang membawa kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan.
fil mutanazzihat atau mustanzahat bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yudai' alaihi. Ya, sekiranya tempat dan keadaan refreshing itu memberikan atau mengembalikan semangat awal untuk belajar dan tidak menghilangkan atau menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan dan manfaat-manfaat dari pelajaran yang telah diraih. Nah, seperti ini kan antum nih pulang dari sini pasti mampir-mampir nih. Sebagian nyari sarapan kan? Ya kan? Tuh, wajah-wajah gorengan kan udah kelihatan tuh. Ada wajah lontong sayur, wajah bubur, wajah gorengan, nampak tuh. Nah, cari tempatnya yang kira-kira baik. Mana? Situ aja tuh warung itu. Wah, selain makanannya enak, pelayannya juga oke. Nah, itu habis antum. Selesai. Ya. Nah, itu yang kayak gitu sederhana. Kan 10 baru 9 ya. Jadi 9-nya pandai mengatur waktu untuk istirahat dan menggunakan waktu untuk mengembalikan kesegaran dalam menuntut ilmu. Jadi refreshing butuh. Ya, yang guru-guru tuh ajak tuh anak-anaknya setelah misalnya selesai berapa mata pelajaran jalan kemana, boleh. Ya, apa istilah anak sekarang tuh ya? Study tour. Kebanyakan turnya dibanding studinya ya. Study tour yang efektif boleh. Saya waktu ngajar-ngajar tuh di Tripoli saya bentuk halaqah Quran dari mahasiswa. Saya combine, disatukan tuh antara ngajar dengan misalnya rihlah. Pas pelajaran Qurannya masuk ke ayat-ayat tentang hewan, saya bawa ke kebun binatang. Nanti disusun tugasnya mengeluarkan semua hewan yang disebutkan di Quran dan riset. Wah, itu indah sekali. Kenapa kita diminta meriset unta yang saat disebutkan pakai ibil, tidak pakai nakoh, tidak pakai jamal? Kenapa untanya Nabi Soleh nakoh, naqatallahi wasuk, ya fakadzabuhu faqaruha? Kenapa orang-orang yang ngeyel, ya nggak mau tobat sampai meninggal, itu diibaratkan menggunakan jamal, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tapi ketika riset pakai ibil, afala yanzuruna ilal ibili kaifa bikin kelompok unta. Kenapa Yahudi yang bengal, ngeyel, merusak, dulu dikutuknya jadi kera. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kera yang hina, monyet yang hina, kurapan, kudisan, dibentuk kelompok kera. Dibentuk kelompok ular, kelompok gajah, kelompok semut, bawa kebun binatang, minta riset. Itu hasilnya luar biasa, Pak. Ternyata baru tahu kalau unta itu kakinya 2. Terus punya selaput mata sehingga tahan dari berbagai badai rintangan. Baru tahu ternyata punya bagian tembolok di sini menampung air. Jadi kalau minum airnya disimpan sebagai cadangan, bisa nahan haus selama sebulan. Unta, kelompok unta masuk. Kelompok monyet gitu kan nggak boleh dihilangin idofatnya tuh. Gitu ya. Kalau dihilangin mudofnya di nggak enak. Monyet kan nggak enak. Kelompok monyet datang. Baru tahu ternyata, Pak, kenapa nggak dikutuk jadi tikus? Ngujinya gimana? Lempar makanan. Wah, ambil tangan kanan. Lempar lagi, ambil kiri. Lempar lagi 2 kaki gini. Lempar ke tempat lain lebih banyak. Punya dia ditinggalin, yang banyak disamperin. Tempat yang banyak itu diusir sama dia tuh. Ya kan? Kalau ada yang datang ke situ, dia perangin. Nah, begitulah sekarang. Tempat orang dia masukin, yang punya dia keluarin. Orang-orang protes dia abaikan. Nah itu monyet kurapan, kera kudisan tuh gitu. Ya, ini cerita dulu begitu dikutuknya. Makanya paham kenapa dikutuknya menjadi hewan demikian, karakternya. Jelas ya? Nah, itu dulu. Nah, nggak mungkin kita dapat ke situ kalau nggak ngaji langsung. Nanti untuk bisa mengobati itu karakternya bagaimana? Ada lagi. Ya, monyet itu kan sok kuat padahal lemah. Sok kuat padahal lemah itu. Antum tarik dia, ditarik sama monyet tuh, tarik lagi sama antum tuh. Begitu tuh. Ya, padahal lemah. Nanti banyak ayatnya turun dari surat Al-Hasyr, dari surat ini, dari Al-Baqarah, kemudian ke Toha, ke Al-Qasas. Padukan jadi kurikulum. Jadi menghadapi tipikal manusia begitu caranya begini. Manusia tipikal gajahan kayak Abrohah, gimana ngadepinnya? Ini
Manusia tipikal ularan kayak Fir'aun dan sebagainya, gimana? Gini, itu ada polanya. Nanti manusia ujungnya dibagi 3. Itulah yang dimaksud nanti Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Keluarin, antum ada di posisi yang mana? Kalau sudah paham di keluarga aman nggak? Udah paham tetangga aman nggak? Udah paham di kantor aman nggak? Kalau ingin sukses di perkantoran untuk punya perusahaan, nah gimana cara menetapkan karyawan-karyawan yang mendorong pada kesuksesan dan kebahagiaan? Keluarkan ayatnya. Nah untuk mengetahui itu yang ke-10 wal ashir. Ini an yatrukal ishrata fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jins. Hendaklah penuntut ilmu itu mengatur pergaulan, meninggalkan banyak pergaulan yang tidak bermanfaat. Isyrah itu atau asyarah itu artinya terlalu banyak bergaul yang tidak bermanfaat. Ya, beda dengan muasyarah. Kalau muasyarah itu saling, ada mufa'alah di dalamnya, saling memberi kontribusi. Makanya di rumah tangga muasyarah bil ma'ruf, ya kan? Saling mengisi dengan yang baik-baik. Kurangnya suami diisi oleh istri, kurangnya istri diisi suami. Tapi kalau isyarah artinya apa? Gaul aja lepas, dengan ini gaul, dengan itu gaul, dengan ini bergaul, nggak ada kontrolnya, nggak ada filternya, semua dilakukan. Nah penuntut ilmu yang baik itu selektif bergaulnya, selektif yang kira-kira bermanfaat untuk ilmunya. Nanti beda sifat muta'alim dengan alim, beda. Misal muta'alim dianjurkan untuk tidak bergaul dengan orang fasik. Antum penuntut ilmu nih, jangan bergaul dengan orang fasik, nggak boleh hukumnya. Kenapa? Tidak bermanfaat untuk ilmu antum, bisa ke bawah malah. Ya, gaul dengan orang yang rajin mabok misalnya, rajin judi misalnya, bisa ke bawah. Atau setidaknya mentoleransi. Tapi ulama beda, karena sifat ulama bimbingan. Nah, fikih itu uniknya di situ. Berteman dengan orang fasik boleh nggak? Tidak secara hukum etika, tapi membimbing orang fasik jadi baik boleh nggak? Boleh. Boleh nggak berteman dengan orang yang suka judi? Antum penuntut ilmu, hukum etiknya nggak boleh. Boleh nggak membimbing orang judi untuk jadi baik? Boleh tuh. Padahal sama-sama bergaul kan, tapi beda sifat. Makanya fikih itu nggak bisa hitam putih. Fikih itu selalu sesuai dengan konteksnya. Nggak bisa antum langsung hukumi begini, nggak bisa. Dan setiap tempat, setiap zona ada kehususannya. Makanya hal-hal yang khusus nggak bisa disamaratakan di setiap tempat. Ada kehususan, misalnya di Saudi, hukum khusus itu nggak bisa dipakai di Indonesia bagi kasus yang khusus lagi. Atau kasus khusus di Indonesia yang tidak dialami di luar, jangan pakai hukum fikih yang di luar. Tapi kan sama-sama Islam Ustadz, betul sama-sama Islam, yang pokoknya sama. Yang furuknya, hal-hal khusus yang muncul itu dihukumi dengan kaidah fikih yang sama, penerapannya bisa berbeda. Contoh, apa hukumnya pakai sarung? Boleh-boleh aja kan? Tapi nanti dalam penempatan, dalam budaya ada namanya al-adatul muhakkamah. Budaya itu kadang jadi hukum. Antum pakai sarung, Ustadz Nunaifi pakai sarung sekarang keluar, enak aja, Masya Allah Ustadz, jam segini keluar sarungan di Libya, diswitin, karena cuma 2 orang yang sarungan pagi-pagi, 1 baru nikah, 2 baru disunat. Itu. Nah, pakai jubah, kita biasa antum pakai nggak apa-apa. Ke Masjid Al-Azhar jubah pendek begini, nggak apa-apa. Antum pakai jubah pendek keluar di Saudi ke masjid, diperingatin antum sama askar, karena jubah itu dipakai buat tidur. Jadi melihat pakaian tidur kok dipakai sholat, nggak menghormati Allah katanya. Tapi anehnya apa? Kalau pakai training mereka nggak apa-apa. Pakai kaos tuh belakangnya Ronaldo misalnya ke masjid tuh. Karena Ronaldo baru baca Bismillah kemarin penalti, saya pakailah kaosnya misalnya, misal kan, misal gitu. Ya, terus pakai training itu malah nggak ditegur. Unik juga kadang-kadang tuh. Nah itulah budaya, nggak bisa disamain. Antum masuk ke Al-Azhar pakai kaos, kaosnya Ronaldo, depannya Messi,
Sama jamaah sini ditanya, apa nggak ada kaos lain mas gitu kan? Semua kaos milik Allah kata antum. Oh, bisa gitu kan? Antum bilang gitu kan nggak bisa juga. Masuk ya? Masuk tuh. Nah, semua punya adatnya. Nah, kalau udah paham sampai sini baru ke hukum-hukum kompleks. Masalah tahlil, masalah maulid, masalah macam-macam. Tinjauannya banyak. Nanti belajar kalau udah nyampe ke situ. Mungkin nanti ada ustadz-ustadz ngajar di sini, tandain kajiannya yang kapan tuh bahas itu, supaya bisa lebih mengerti. Beda nanti di fikih itu ada usul fikih, ada qawaid fikih, ada fikih muqarrin. Bahasannya beda-beda, tinjauan ilmunya nggak sama. Nah, itu pergaulan ya. Banyak bergaul bagus, tapi yang selektif. Sekiranya masih dalam menuntut ilmu. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jins. Nah, terutama pergaulan lintas, mohon maaf ya, lintas ini apa, jenis kelamin. Ya, misalnya laki-laki gaul dengan perempuan. Ya, punya teman di kampus tuh. Tolong yang perempuan gaul dengan perempuan lagi. Laki-laki dengan yang laki-laki. Sekalipun ada tugas-tugas tertentu yang menyatukan keduanya, terbatas yang menambah pengetahuan. Tuh ya, jangan sampai berlebihan. Oh, ini satu orang kumpulnya di tempat kelompok perempuan. Ntar besok-besok bicaranya di lain. Apa kabar? Pengen muntah aja ngeliat begitu tuh. Kamu kok jadi berubah sih? Aku selama ini kayaknya menyadari deh, aku sebetulnya mungkin perempuan yang terjebak pada fisik laki-laki. Nah, ini penyakitnya sekarang tuh. Kalau udah ada penyakit begitu nanti nyebar, Pak. Jangan banyak gaya-gaya lah gitu ya. Laki-laki laki-laki aja, perempuan saja. Gitu ya. Jadi makhluk itu cuma dua. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kalau bukan laki-laki perempuan, maka fitrah itu syukuri dan berlakulah seperti apa adanya. Ini sekarang agak bahaya nih. Ini saya bilang alarm nih, lampu merah nih. Udah bukan kuning lagi, lampu merah. Udah masuk kemana-mana tuh. Masuk kemana-mana. Saya harapkan mohonlah ditertibkan itu. Tertibkan ya, hati-hati ya, LGBT itu bahaya, itu penyakit. Nah, yang ada seperti itu kita doakan pertama. Kemudian dibimbing supaya kembali dengan baik, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Perilakunya yang kita tepikan, yang kita hinakan itu perilakunya. Orangnya masih punya hak selama hidup menjadi kembali berubah jadi orang baik. Minimal kita doakan, setelah itu dibimbing. Kementerian Sosial tuh wajib itu menertibkan itu. Kalau enggak jadi penyakit yang meluas nanti. Oh, kalau sudah masuk repot kemana-mana. Pasti nanti akan nambah tuh damage-nya tuh. Tingkat penyakit ini kalau sudah masuk LGBT, misal nih, nggak suka, yang biasanya rasa tidak suka antar ini bisa saling berpisah, nggak sapaan. Kalau ini bisa naik levelnya, bisa menghilangkan nyawa. Dan kalau sudah menghilangkan nyawa, tingkatnya nggak karu-karuan, bisa sampai mutilasi, sampai macam-macam. Karena penyakit itu terakumulasi pada dirinya, itu bahaya itu. Kayak ngajinya yang betul, coba lihat tentang kaum Lut dulu itu. Ya, seperti apa tuh? Karakternya nggak akan jauh dari situ. Nah, menjelang dekat-dekat kiamat itu nanti penyakit-penyakit masa lalu kumpul jadi satu. Terkumpul, terakumulasi, satu-satu, muncul semua. Ya, penyakit umat Nabi Nuh yang diingatkan marah-marah ngancam ada. Tadi kalau sekarang ada yang diingatkan marah-marah ngancam, ya dulu ada juga. Ya, penyakit tadi penyimpangan-penyimpangan seksual di era Nabi Lut muncul. Ya, penyakit misalnya dengan kedudukan, penyimpangan kedudukan dan sebagainya, baik di era Nabi Ibrahim, era Nabi Musa nanti muncul lagi dan seterusnya. Nah, pandai-pandai lihat lingkungan kita seperti apa nih, di RW Jaka Permai gimana nih. Harus RW itu duduk lihat. Bukan supaya warganya rukun saja. Ada masalah sosial apa di situ. Nanti masjid ngasih solusi apa, diintegrasikan ke masjid. Makanya kajian-kajian di masjid saya sarankan Ustadz nih, di Masjid Al-Azhar ini berdasarkan riset juga, di RW ada masalah apa risetnya, kebutuhan masyarakatnya apa, yang di sini dulu, nanti di sini diselesaikan. Kalau bisa dikasih kuesioner ke masyarakat sekitaran masjid ini,
butuhnya apa, mau apa, nanti dimasukkan ke sini, masjid mencarikan ustadz-ustadz yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Bila di luar melihat ada manfaat di sini, datang ke sini. Nah, ini pembinaannya terintegrasi. Dulu masjid-masjid begitu, makanya di setiap masjid ada muftinya juga. Nah, muftinya ini paham situasi di lingkungan itu. Kadang-kadang masalah yang sama, fatwanya bisa beda, karena keadaannya nggak sama. Nah, sekarang penting kita menghadirkan setiap masjid itu yang ahli ilmu. Nanti yang ngimamin siapa, yang jawab fatwa siapa. Jadi mengerti. Jangan sampai antum punya masalah di Bekasi, nanyanya ke ustadz di Bogor. Padahal masalah-masalah lokal. Ya, yang antum tanyakan peristiwa di masyarakat lokal, tapi minta fatwanya ke tempat lain, itu nggak sama. Apalagi masalah di Indonesia, fatwanya minta ke Libya, fatwanya minta ke Saudi. Tapi masalahnya masalah lokal. Dilihatlah persepsi dengan persepsi sana, nggak nyambung. Kecuali masalah umum yang memang pokoknya begitu, tentang sholat, tentang ngaji, tentang macam-macam. Tapi peristiwa sosial itu nggak sama. Ya, saya sarankan coba di sini temukan ya, disiapkan satu orang, masa nggak ada satupun warga di sini yang ahli Quran, yang ahli agama, integrasikan ke masjid. Kalau belum ada, dibuat. Anak Pak Fulan, ini ayah-ayahnya kan sering di masjid nih, kenapa nggak menyiapkan anaknya satu jadi ahli Quran, satu jadi ahli ulama di sini. Nanti setiap tempat begitu juga, antum bikin satu-satu. Kalau udah ada muftinya di setiap masjid itu enak tuh. Paham ya? Nah, sekarang pergaulannya diarahkan kepada yang benar. Saya tutup dengan bagian terakhir. Fa inna at-tab'a suraqun. Kadang tabiat kita tuh suka nyolong-nyolong. Ya. Penasaran pengen melampaui batas. Lagi begini ngelihat, nggak sengaja lihat sap ibu-ibu tuh, kayaknya ada yang cocok juga nih gitu ya, berdekatan tuh nyolong-nyolong. Antum ngelihat ke sini antara saf laki-laki, begitu ngelihat ke sana, baju kokonya bagus juga tuh ya. Apa bahannya ya? Nah, itu ada begitu tuh. Ada tabiat begitu. Nah, jangan sampai sifat itu muncul untuk menjadikan kita lebih mudah menerima pergaulan tanpa batas. Karena sifat tadi, akhirnya masuk, lihat, ya Omet TV bagus, masuk. Nah, pengen tahu dari sifat pengen itu, nyolong-nyolongnya masuk ke situ, gaul ke situ. Kalau untuk peningkatan yang positif nggak apa-apa. Oh, kadang-kadang jadi negatif, itu yang nggak bagus. Ngelihat orang main TikTok kan ikutan, itu kan, sana pakai lumpur, sini pakai pasir, gitu kan, nggak nyambung. Ya, jangan berlebihan. Kira-kira yang mendukung keilmuan kita itu yang kita manfaatkan. Khususan in kathura la'buhu wa qallat fikratuhu. Khususnya pada pergaulan yang memperbanyak main-mainnya dan sedikit meningkatkan cara berfikirnya. Ya, jadi kalau pergaulannya hanya banyak main, kurangi bagi penuntut ilmu ya. Ya, kalau antum pemain bola profesional ya pasti banyak mainnya. Ya, tapi kalau antum penuntut ilmu, cari lingkungan komunitas yang bisa meningkatkan keilmuan kita. Kalau banyak mainnya, kurangi. Ya, saya cepat. Fa inna tab'a asraqun wa afatul 'ishrati diya'ul 'umri bighairi faidah. Banyaknya bergaul tanpa batas, sana semari main-main itu hanya menyia-nyiakan, menghilangkan, mengurangi usia tanpa faidah. Cuman ngilangin umur aja. Masa 24 jam dikasih 20 jamnya main. Main sini, main sana, nggak ada manfaatnya, nggak ada faidahnya. Itu ngilangin usia, ngilangin umur tanpa faidah. Wa dhihabid din idza kana ma ghairi ahli. Dan juga menghilangkan kesempatan untuk bisa memperdalam agamanya jika pergaulannya itu dilakukan bukan dengan orang yang ahlinya. Kalau antum sedang belajar agama, cari teman-teman yang sedang memperdalam agama juga. Ini ingin meningkatkan tahajud, bikin komunitas tahajud, gaul dengan itu. Pengen meningkatkan Quran, bikin komunitas Quran, tanya ke masjid. Ustadz, di Al-Azhar ada kajian hari apa yang untuk Quran, saya pengen tahsin. Dikasih tahu, oh ibu ya, ada bu kajian Muslimat Al-Azhar jam sekian, ibu kesana aja, itu bagian tahsinnya. Nanti ibu kenalan dengan yang tahsin, bergaul di situ, itu mendukung. Ya, antum para pengusaha nih, pedagang, kumpul antum, kumpul, terus minta misal ke Al-Azhar, Ustadz Hunayfi bikin dong kajian untuk bisnis misalnya, fikih bisnis.
Ayat-ayat Quran, hadis keluarin, bahas untuk kami yang dagang-dagang aja. Minta antum kumpul sesama itu belajar. Nah, penuntut ilmu begitu, bikin kajian di kampus sesama itu, bikin. Nah, itu efektif, positif. Tapi kalau antum dalam satu bidang bergaulnya melampaui kepentingan antum, menyia-nyiakan waktu, hilang faidah. Ya, apalagi sedang memperdalam agama, pergaulannya malah di luar hal-hal yang meningkatkan keagamaan, malah bergaul di lingkungan maksiat, yang nggak akan bisa tuh. Sulit. Fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban salihan dayyinan taqiyan wari'an zakiyan katsiral khairi qalilal syarr hasanal muru'ati qalilal mamarat in nasya dzakkara wa in dzakara a'ana. Kalaupun butuh teman, nah ini ya, termasuk teman hidup ya, ibu bapak ya, kalau di rumah pengen bagus, anak-anaknya pengen soleh, pengen sukses, pengen sejahtera, maka kata Syekh Hashim dan sanadnya bersambung tadi kepada Syekh Al-Husain Mansur Billah, kemudian Syekh Nuruddin, fa in ihtaja ila man yashabahu falyakun sahiban salihah, hendaklah cari teman yang saleh, maka suami jadi saleh. Kalau ingin punya istri yang salehah, suami saleh dulu. Jangan nuntut tapi tidak memperbaiki diri, walaupun namanya sudah soleh. Ya, ibu pengen suami soleh, ibu solehah dulu. Ibu dulu perbaiki jadi solehah. Jangan bandingin sama suami orang. Kenapa ya suamiku nggak kayak ustadz? Nggak usah, itu setan itu setan itu goda-goda begitu. Ibu bentuk jadi pribadi solehah. Nanti suami ikut. Karena akan malu, pasangan tuh malu melihat pasangannya demikian. Ya, nah salah satunya apa? Pergaulannya dengan solehah lagi. Kenapa menjadikan istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh jadi kurang baik? Karena pergaulannya di lingkungan yang nggak baik, gaulnya dengan yang nggak baik-baik. Nah makanya ibu kalau ingin jadi solehah, gaul dengan yang baik-baik, suami dengan yang baik-baik juga. Nanti keluarga akan ikut dengan sendirinya, insya Allah. Ya. Kemudian juga senang dengan agama. Ya, senang dengan agama. Taqiyan juga senang meningkatkan takwa. Ada 240 kata takwa di Quran. Dibagi 3 bab. Dibagi 3 bab. Satu bab rumah tangga. Keluarkan ayat-ayat takwa tentang rumah tangga. Bapak Ibu ngaji, keluarkan ayat takwa tentang rumah tangga seperti At-Talaq tadi. Itu rumah tangganya oleh Allah akan dirubah jadi rumah tangga yang samara seketika, otomatis. Ya. Kedua bab individu. Individu dibagi lagi. Takwa dalam pekerjaan. Semakin takwanya meningkat, semakin mudah pekerjaan antum, rezeki antum. Karir naik. Takwa dalam bidang ilmu. Semakin takwanya meningkat, ilmu antum nambah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nanti macam-macam. Yang terakhir takwa dalam konteks kebangsaan, kenegaraan. Semakin bertakwa dalam penyelenggaraan ini, semakin berkah. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Kalau satu negeri ini beriman, bertakwa, takwanya meningkat, Allah buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Nanti musibah-musibah itu akan berhenti dengan sendirinya. Ya. Makanya beberapa musibah itu kadang tertahan karena masih banyak orang istighfar, orang zikir dan sebagainya. Beberapa ulama tuh ada yang jagain di daerahnya dengan zikir. Ada ulama-ulama begitu tuh. Ya. Wa ma kana Allahu, ayatnya ayat di Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, itu bukan utak-atik, ngaji yang betul. Tidaklah Allah menghukum satu tempat sepanjang engkau masih ada di situ Muhammad. Dan tidaklah Allah akan menghukum satu tempat sepanjang di dalamnya masih ada orang-orang istighfar. Orang istighfar. Ini mungkin nih hukuman ditahan-tahan masih ada yang istighfar. Nah, kenapa yang pertama pakai kata kerja liyu'adzibahum? Yang kedua pakai kata benda mu'adzibahum? Karena yang pertama itu menunjuk pada perbuatan. Orangnya sudah baik-baik, peluang perbuatannya tipis karena Nabi masih ada di situ. Setelah nabinya meninggal berubah jadi isim fa'il mu'adzibahum. Kenapa? Karena orangnya memang udah layak diazab. Banyak yang maksiat. Bukan karena ada yang masih zikir-zikir, masih istighfar. Daerah-daerah pinggiran masih nyebut Allah, masih nangis-nangis di musola sebelum subuh. Saya kalau ke daerah tuh, kalau lagi futur lagi ini tuh pergi saya ke daerah jauh-jauh, cuman buat dengerin orang-orang desa sebelum subuh di musola.
mengatakan, ya Allah, aku ini memang belum pantas masuk ke surga, tapi aku pun gak kuat masuk ke neraka, ya Allah. Aku harap ampunanmu karena engkau yang paling mengampuni dosaku. Rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Saya tuh suka pergi ke tempat begitu hanya untuk nangis saja sebentar. Udah gitu baru kita pergi lagi. Belajar dari orang-orang begitu, yang mungkin jualannya cuma pentol, kelihatannya. Ada orang jualan pentol, tapi begitu masuk pada Rabiul Awal, ya, hari lahirnya Nabi itu, Maulid Nabi, itu bisa dikumpulkan tabungnya dipakai sedekah karena cintanya pada Nabi. Itu Allah kalau udah lihat orang semacam itu. Saya kalau di pesantren tuh kan daerah-daerah tuh gunungan. Itu kalau sudah masuk Rabiul Awal tuh masyarakat senang sedekah, itu kumpul tabungannya dikeluarin. Sedekah dibawa pawai, stempel terus dibagi-bagi karena cintanya pada Nabi. Ada yang begitu tuh. Ya, di Indonesia ini Masya Allah gitu. Saya melihat positifnya, cinta nabinya luar biasa tuh. Orang sepreman-premannya kalau nabinya diganggu marah tuh. Cuman di Indonesia tuh. Ya. Sepreman-premannya, preman beneran, tatonya naganya naga gede misalnya itu. Sepanjang musim nabinya diganggu marah tuh. Saya tungguin loh kalau masuk habis tuh di sini kan. Ya, itu di penjara nyampe masih marah tuh. Ya kan? Padahal mungkin juga perilakunya sebelumnya tidak baik, tapi Masya Allah gitu. Itu ya kita. Kemudian kathirul khair, banyak kebaikannya. Cari orang teman yang banyak berbuat baik. Ya. Kapten Zulmi itu orang baik. Orang baik. Soleh orangnya. Bahkan kemarin ya sudah ajal memang demikian. Beliau itu harusnya mobil nomor 2, tapi karena komandan dan amanat ayatnya harus baik kepada anggotanya dan sebagainya, itu ngambil resiko langsung ketika akan menjemput jenazah. Raka Ramadan itu kan mau dijemput tuh, harusnya beliau nomor kedua di tengah, tapi ngambil posisi langsung ke depan mobil nomor 1, minta tukeran sama anggotanya, dan resikonya kena ranjau di depan. Orang baik dari Cimahi itu, ya. Jadi kita nggak tahu orang-orang yang kelihatannya seperti biasa, mungkin ada yang jualan, mungkin ada yang nyapu. Dulu saya masih sempat tuh muter sebelum subuh tuh, saya jam 3 kadang harus ke Amar Ma'ruf misalnya, ke Bulak Kapal sana kemana, muter dulu tuh ngelihat, Masya Allah, yang nyapu, ada yang dorong jualan, itu masih bisa baca Quran, setelah selesai masih sholat dulu tahajud di pinggir-pinggir jalan. Itu yang kayak gitu tuh, yang nahan-nahan musibah tuh kayak gitu Pak. Terus dianggap sama orang seperti orang-orang rendah gitu kan. Kok didorong Pak, masih mogok ya? Masya Allah, itu jualan tuh sampai malam jualan nasi goreng, minggir dulu bentar, orang udah sepi, dia sholat pinggir, ngaji, jalan. Terus yang nyapu-nyapu gitu, Masya Allah, ada yang nyapu jilbaban itu sambil nunggu subuh dia nyapu, selesai simpan dia mampir masjid. Yang begitu tuh, yang nahan-nahan musibah ya, yang mungkin di jalan harusnya kejadian orang-orang kayak gitu. Ya, cobalah kita mengenal lebih baik lah, melihat dengan cakrawala hati kita, sekitaran kita tuh banyak orang-orang soleh yang kadang nggak nampak. Qalilas syardi, sedikit keburukannya. Nah ini bagus bahasanya, karena nggak ada orang yang nggak salah tuh, nggak ada. Fala tuzakku anfusakum, jangan pernah menilai diri suci, nggak ada. Cari guru juga begitu. Guru nggak ada yang benar semua, pasti ada salahnya. Cari yang sedikit salahnya, kan? Cari yang sedikit. Kalau nyari kesalahan guru pasti bertemu. Ya, antum kalau mau nyari kesalahan orang, termasuk guru, pasti ketemu. Pasti ditemukan itu. Cari yang sedikit, dalam sedikit itu niatkan. Kalau kata Imam Nawawi di kitab At-Tibyan itu, niatkan dengan tafsir, dengan takwil, memalingkan ke aspek lain. Misal ada guru nih lagi ngajar, tiba-tiba marah misalnya. Nah, ditakwilkan marah itu kepada perspektif lain yang positif. Oh, mungkin beliau ingin mendidik dengan bahasa yang berbeda, gitu tuh. Kecuali kalau sudah nampak keburukannya, itu pun ditinggalkan tanpa harus mencelanya. Ya. Nah, ini belum kenal sudah bid'ah, gimana? Nggak akan dapat ilmunya. Kalau begitu nggak akan dapat ilmu. Ngaji yuk, ke siapa? Guru fulan. Bid'ah itu antum selamanya akan terhijab. Sebelum itu dibuka oleh antum, selamanya akan terhijab. Baru mendengar saya sudah nggak mau antum. Padahal boleh jadi ada ilmu-ilmu positif yang didapatkan dari situ.
Nah biasanya kalau sudah seperti itu masuk ke golongan Al-Kahf ayat 103. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa sebagai golongan yang terbaik, yang paling benar, padahal sedang mengerjakan yang salah. Coba kalau gurunya ngasih fatwa salah, nggak mau mendengar yang lain, terjebak selamanya salah. Guru pintar di satu bidang, memaksakan bicara pada bidang lain yang bukan bidangnya, salah. Salah betul, salah fatal. Tapi karena nggak mau dengar dari yang lain, menyimpulkan itu benar, itu terjebak dalam kesalahan. Itu bahasa Al-Kahf demikian. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Terakumulasi salahnya, jadi bahaya sampai hari kiamat. Coba antum minta fatwa misalnya, terus jawabannya salah. Ya, misal saja. Ini antara wudu dengan tayamum, sama enggak rukunnya? Terus misalnya dikatakan, oh, tayamum dengan wudu misal, saya jawabannya sama saja. Yang paling penting pokoknya wajah dengan tangan, itu sudah batal wudunya, sudah enggak sah. Kalau menganggap yang wajib dibasuh itu cuma wajah dengan tangan, walaupun antum basuh semuanya, wudunya tidak sah. Karena awal dari rukun wudu itu kan 6. Niat, 4 yang dibasuh, wajah, kemudian tangan sampai siku, kepala, kemudian di bagian 2 kaki, 4. Itu di Al-Maidah di ayat yang ke-6. Terakhir tertib. 6 ini dijaga, selebihnya sunnah. Kalau antum punya keyakinan yang dibasuh itu hanya 2 yang pokok, walaupun basuh semua, wudunya nggak sah. Karena niatnya sudah salah. Tuh bayangkan. Jadi selama wudu dipakai sholat, sholatnya pun tidak sah. Karena syaratnya tidak tepat, walaupun rukunnya benar, syaratnya bermasalah. Terus antum nggak dengar yang lain, begitu diluruskan, wah ini kan ustadznya kualifikasinya begini, lulusan begini, nggak? Tidak. Makanya dengan siapapun kalau ada baiknya ambil. Kalau ada kesalahan di saya, pasti ada salahnya. Jangan ambil salahnya, tapi pelajari dulu salah atau belum paham. Nah, ke ulama itu harus begitu, jangan sampai langsung disimpulkan. Nah, repot nanti. Jelas ya? Jadi mengaji dengan siapapun, sepanjang ada kebaikan ambil. Tapi kalau ada yang tidak baik atau antum nggak sepakat, jangan dicela gurunya. Cukup antum nggak kerjakan, pendapat ini saya nggak ambil, saya ambil yang ini. Nah itu nanti akan enak, hatinya itu terbuka terus. Nah kalau antum nanti bersifat seperti itu, karena guru itu nggak mungkin benar semua. Qalilas syardi, minimal yang salahnya sedikit. Jelas ya? Nah nanti belajar yang betul dalam konteks fikih terutama. Karena fikih itu kalau sudah fanatik dengan mazhab, yang paling repot tuh benar sendiri, yang lain salah, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Kemudian hasanul muru'ah, menjaga kehormatan. Cari teman yang kehormatannya terjaga. Nggak main ke tempat-tempat yang mudah merendahkan diri. Tidak senang uji coba pada sesuatu yang merendahkan diri dengan jahalah namanya. Dosa sih enggak, cuman kehormatan jadi turun. Antum umur 50 tahun misalnya, naik sepeda boleh nggak keliling komplek? Boleh, tapi antum pakai sepeda cucu antum yang 5 tahun keliling komplek, dosa sih enggak, cuma merendahkan kehormatan. Paham ya? Ada permainan-permainan anak kecil yang tidak harus dikerjakan oleh orang dewasa misalnya, atau gaul di tempat-tempat orang yang kalau sedang bergaul itu merendahkan martabat, jangan ikut-ikut. Jelas ya? Termasuk antum yang di perusahaan-perusahaan, kalau sedang ada misalnya kegiatan tertentu yang kalau fitnahnya bisa lebih banyak, temannya sedang minum-minum misalnya apa, nah jaga lingkungan-lingkungan begitu. Ketika antum menjaga akan positif. Itu ada kemarin pemain Manchester City kan, waktu merayakan itu kemenangan, teman-temannya pakai champagne, dia menjauh sedikit kan jadi positif sebetulnya, dan tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah kan. Walaupun nama antum salah tapi mengerjakan benar, antum akan positif. Muhammad Salah kan perpanjang kontrak di Liverpool tuh ya. Kalau ini kan sujud dia, namanya salah tapi pekerjaannya soleh, tetap benar dia. Qalilal mamarati in nasya dzakara wa in dzakara a'ana. Ya, sedikit penyimpangan-penyimpangannya dan suka mengingatkan. Kalau lupa suka mengingatkan, dan kalau mengingatkan suka membantu. Jadi tipikal tuh ada 2 orang, ada yang lupa dia ingatkan, ada yang kedua yang hebat tuh, kalau sudah ingat dia bantu. Malam tahajud jangan lupa, ingetin aja. Tapi begitu malamnya dia miss call, bantu bangun. Miss callnya khairayyarah. Kan miss call ada 2, syarrayyarah, ada khairayyarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, nah khairayyarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarrayyarah. Dia khairayyarah nih, miss call bangun, miss call buat Quran,
ya, suami istri dan sebagainya, bangunin, mah udah waktunya asar, bangun dulu, bangun, ngingetin aja. Tapi yang kedua, mah ayo bangun asar dulu, ayo jamaah, ayo tungguin. Atau kalau suami udah, tunggu sampai wudhu, sampai sholat. Nah ini 10 ini bila dikerjakan dengan benar, insya Allah kita sudah siap untuk belajar. Kalau sudah siap untuk belajar, insya Allah ilmu pun yang sampai tidak hanya kefikiran, tapi tembus ke dalam hati. Kalau sudah tembus ke hati, nanti jadi cahaya. Cahaya itulah menyebar ke seluruh bagian tubuh untuk diamalkan dalam kehidupan. Alhamdulillah.